Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ialah kita dapat melaksanakan tugas fikih muamalah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Mudharabah. Sebelum kita masuk ke materi Mudharabah, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama, Aulia Ananda Putri sebagai pemateri pertama, yang kedua, saya sendiri Nur Adillah Agnusia sebagai pemateri kedua, yang ketiga, Rahmayani Ahmad sebagai pemateri ketiga. Adapun beberapa pembahasan yang akan kami bahas dalam materi mudharabah ini, yaitu yang pertama pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, macam-macam mudharabah, sistem mudharabah dalam perbankan, hukum pelaksanaan mudharabah, dan berakhirnya mudharabah. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk membawakan materi masing-masing. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ananda Putri. Saya akan memaparkan materi pertama mengenai pengertian mudharabah dan dasar hukum mudharabah. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata al-darb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian al-dar, memukul atau berjalan, dapat diartikan dengan proses seseorang melangkahkan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya. Ada beberapa pengertian mudharabah menurut fuqaha. Yang pertama, mudharabah menurut Imam Hanafi, mudharabah adalah akad syirka dalam keuntungan. Satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa. Yang kedua, mudharabah menurut Imam Maliki, mudharabah adalah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain, agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan atau emas dan perak. Yang ketiga, mudharabah menurut mazhab Hanabila, mudharabah adalah pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui. Adapun pengertian mudharabah secara umum yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Hukum mudharabah. Para imam mazhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat, hadis, dan ijma sebagai berikut. Pertama, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Fa'iza kuriyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum taflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Kedua ayat di atas secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah yang menjelaskan bahwa mudharib atau pengelola adalah orang yang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Kedua hadis, yaitu hadis riwayat Al-Nasai.
telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Surairah telah memberitakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami, Ibnu Aun, dia berkata, Muhammad pernah berkata, tanahku seperti harta mudarabah atau kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa. Apa yang layak untuk harta mudarabah maka layak untuk tanahku, dan apa yang tidak layak untuk harta mudarabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang, tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya. Pembajak tidak memberikan biaya sedikit pun, dan pembiayaan semua dari pemilik tanah. Hadis riwayat Al-Nasai nomor 3867. Ketiga, ijma. Dasar yang diterapkan mudarabah dalam ijma adalah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap legitimasi menggunakan harta anak yatim untuk mudarabah. Perilaku semacam itu tidak ada yang mempermasalahkan. Materi selanjutnya dipaparkan oleh Nur Adillah Agnusia. Dengan ini, saudari dipersilahkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya, rukun dan syarat mudarabah. Rukun pada akad mudarabah ada beberapa pendapat dari para ulama, yaitu yang pertama menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun mudarabah itu ada dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan pemberi saham, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerima saham. Terus yang kedua, menurut jumhur ulama, rukun mudarabah itu ada tiga, yaitu akidaini. Yang pertama akidaini, kedua orang yang melakukan perjanjian. Yang kedua maqud alaih, yaitu saham atau modal. Yang ketiga sigat atau yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah lebih rinci lagi dalam menentukan rukun mudarabah, yaitu yang pertama al-aqidain, dua orang yang melakukan perjanjian. Yang kedua mal, saham atau modal. Yang ketiga amal, usaha yang dikelola. Yang keempat al-ribu, laba atau keuntungan. Yang kelima sigat, pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun mudarabah yang telah disebutkan oleh beberapa ulama, yaitu yang pertama al-aqidain. Al-aqidain atau dua orang yang melakukan perjanjian. Syaratnya itu haruslah orang yang cakap. Orang yang cakap bertindak hukum, tidak ada unsur yang mengganggu dalam kecakapannya seperti gila, sakit, dan lain-lain. Dan orang yang cakap akan diangkat sebagai wakil dari pengelola saham, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham tersebut. Itu sebabnya syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi mudarabah. Selain itu, jumhur ulama juga berpendapat bahwa dalam dua orang yang melakukan perjanjian ini tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena akad mudarabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk seorang yang non muslim. Dan yang kedua mal atau saham atau modal. Syaratnya di sini harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Syarat yang berkaitan dengan modal atau saham ini yaitu modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui berapa jumlahnya, dan modal harus tunai bukan utang, dan modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Yang ketiga, amal, usaha yang dikelola atau usaha yang dikelola. Syaratnya di sini usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti contohnya usaha yang mengandung berlabelkan haram, kayak menjual
minuman-minuman keras yang beralkohol, narkoba, dan lain-lain yang berlabelkan haram. Yang keempat, al-ribu, laba atau keuntungan. Keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut itu batal atau rusak. Terus yang kelima, sigat. Sigat atau pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak untuk melaksanakan usahanya. Ada 15 lafaz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dari derivasi mudarabah, mukaradah, dan muamalah, serta lafaz-lafaz yang menunjukkan makna-makna lafaz tersebut. Sedangkan lafaz qabul adalah dengan perkataan amil atau pengelola. Contohnya saya setuju, saya terima, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam mudarabah. Macam-macam mudarabah ada dua, yaitu mudarabah mutlakah dan mudarabah muqayyadah. Mudarabah mutlakah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja atau pengusaha. Bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham, sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya di sini mudarabah mutlakah ini merupakan bentuk kerjasama yang bebas, di mana pemilik saham ini tidak menentukan dan tidak membatasi bentuk usaha yang akan dikelola oleh pengelola saham, asalkan usaha yang dikelolanya itu tidak mengandung unsur yang dilarang dalam agama Islam. Sedangkan mudarabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pengelola saham. Bentuk usahanya itu, di mana bentuk usahanya itu ditentukan dan dibatasi oleh pemilik saham. Contohnya pemilik saham atau pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan atau dengan usaha membuka bengkel, dan itu tidak boleh diganggu gugat karena dalam mudarabah muqayyadah ini bentuk kerjasamanya itu tidak bebas dan harus ditentukan oleh pemilik saham atau pemilik modal. Selanjutnya, sistem mudarabah dalam perbankan. Dalam perbankan Islam, perjanjian mudarabah telah diperluas menjadi 3 pihak, yaitu yang pertama, para nasabah penyimpan dana atau depositor sebagai sahibul mal. Terus yang kedua, bank sebagai intermediari, yang ketiga pengusaha sebagai mudarib yang menentukan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha atau mudarib dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana atau depositor dan sebagai sahibul mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku mudarib. Dalam pelaksanaan skema mudarabah ada 2 jenis, yaitu direct financing dan indirect financing. Direct financing atau investasi langsung yaitu skema yang berlaku antara 2 pihak saja secara langsung. Mudarabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara sahibul mal dengan mudarib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya atau amanah. Sedangkan indirect financing atau investasi tidak langsung yaitu mudarabah yang melibatkan 3 pihak. Tambahan 1 pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan sahibul mal dengan mudarib. Dalam skema indirect financing, bank menerima dana dari sahibul mal sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan ataupun simpanan. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan earning asset. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Rahmayani Ahmad untuk memaparkan pembahasan selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu
Sistem mudharabah dalam perbankan. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada yang pertama, tabungan berjangka. Dimaksud dengan ini adalah bertujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya. Kedua, deposito spesial atau special investment, yaitu dana yang dititipkan oleh nasabah, peruntukannya khusus untuk bisnis tertentu. Contohnya, mudharabah saja atau ijarah saja. Adapun manfaat mudharabah dalam perbankan sebagai berikut. Pertama, bank akan menikmati peningkatan hak bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah dan pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati, prudent, mencari usaha yang benar-benar terjadi. Itulah yang akan dibagikan. Kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap karena bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah sejumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Hukum pelaksanaan mudharabah. Mudharabah memiliki hukum yang berbeda. Penyebabnya adalah adanya perbedaan keadaan harta yang dijadikan saham dalam mudharabah. Tergantung juga pada keadaan, karena pengelolaan atau pekerja saham perdagangan mengelola saham tersebut atas izin pemilik saham. Dengan demikian, saham merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya dan kedudukan saham adalah sebagai objek wakalah. Pada saat harta dikelola oleh pekerja, saham tersebut menjadi tanggung jawab pengelola. Saham juga bukan milik pengelola, sehingga saham tersebut kedudukannya sebagai titipan. Apabila harta atau saham tersebut rusak atau hilang, bukan karena kelalaian pengelola, dia tidak wajib menggantinya. Akan tetapi, jika kerusakan itu disebabkan karena kelalaian pengelola, maka dia wajib menggantinya. Apabila perjanjian mudharabah sudah memenuhi rukun dan syarat, maka ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham yang diserahkan pengelola statusnya amanah atau bisa dipercaya. Kedua, jika perjanjian modal mudharabah mutlakah, pengelola bebas mengelola modal dengan beraneka jenis barang, dagangan, tempat, dan orangnya, akan tetapi dengan ketentuan bahwa saham yang akan dikelola itu akan menghasilkan keuntungan. Pengelola saham dalam mudharabah berhak memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Perjanjian mudharabah itu apabila mendatangkan keuntungan, maka dengan sendirinya pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dan sahamnya akan kembali. Yang terakhir, penyebab berakhirnya mudharabah. Berakhirnya mudharabah menurut fuqaha atau ulama fikih disebabkan beberapa hal. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Masing-masing pihak menyatakan batal atau pelaksanaan pekerja dilarang bertindak hukum terhadap saham yang diberikan dan pemilik saham menarik sahamnya. Kedua, salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal apabila salah seorang meninggal dunia, baik pemilik saham maupun pekerja, karena perjanjian mudharabah sama dengan perjanjian wakalah atau perwakilan yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sebagai kesimpulan,
Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik saham yang menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai penerima saham. Dan mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.